Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elsha Aulia Maharani dengan NPM F1F023004. Aku di sini mau ngejelasin materi tentang kalkulus 3, yaitu pertemuan 2, hasil kali titik, hasil kali silang, dan gerak kurva linier. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan 11.3, yaitu hasil kali titik. Perkalian untuk dua vektor U dan V disebut hasil kali titik atau hasil kali skalar. Di sini ada U dot V, di mana U1, U2, U3, dan V1, V2, V3. Ini kita bisa kali ke dalam seperti kali pelangi. Jadi hasilnya adalah U1, V1, plus U2, V2, plus U3, V3. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menjelaskan ke teorema A yang terdiri dari 5 teorema. Kita masuk ke teorema A. Di sini teorema A ada U dot V sama dengan V dot U, di mana U itu adalah U1, U2, U3, dan V itu V1, V2, V3. Terus kenapa U dot V kok sama dengan V dot U? Karena yang udah tadi aku jelasin di awal, kalau misalnya seperti ini kita tinggal kalikan secara pelangi. Jadi ini ke sini, dan ini ke sini. Jadi U dot V itu sama dengan U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3. Berlaku sama untuk V dot U. V dot U. Hanya saja posisi ini yang dibalik, karena ini U yang di depan, maka di sebelah kanan U juga di depan. Karena ini V yang di depan, maka yang di sebelah kanan ini V yang di depan. Nah, ini sama saja, hanya mereka bertukar tempat. Maka itu disebut dengan sifat komutatif. Maka terbukti untuk teorema A, U dot V sama dengan V dot U. Nah, ini ada yang kedua, yaitu U dot V plus W sama dengan U dot V plus U dot W. Di sini kita cari yang ruas bagian kiri dulu, U dot V plus W. Dimana kita dapat yaitu U1, V1 plus W1 plus U2, V2 plus W2, U3, V3 plus W3. Ini kita kalikan ke dalam seperti kali pelangi, didapat hasil seperti ini. U1, V1, U1, W1 plus U2, V2 plus U2, W2, U3, V3 plus U3, W3. Nah, berlaku sama untuk yang di sebelah kanan, yaitu U dot V plus U dot W. Didapat yaitu U1 plus U1 kali V1 plus U2, V2 plus U3, V3, U1, W1 plus U2, W2 plus U3, W3. Nah, di sini kita udah dapet nih, U1 V1 sama dengan ini, U2 V2 sama dengan yang ini, U3 V3 sama dengan yang ini, begitu pula seterusnya. Maka ini sudah kita bisa membuktikan bahwa U dot V plus W sama dengan U dot V plus U dot W. Ini sama dengan bersifat, ini kita berarti ini bisa disebut juga, ini adalah bukti sifat distributif. Maka ini terbukti. Oke, yang ketiga di sini ada C U dot V sama dengan C U dot V, di mana U yaitu U1, U2, U3, V, V1, V2, V3. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mencari ruas sebelah kiri, yaitu yang U dot V terlebih dahulu. U dot V yaitu U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3. Lalu kita kalikan dengan C, di mana di sini didapat hasil C U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3. Lalu kita kali ke dalam, kita kali seperti kali pelangi. Didapat hasil yaitu C U1 V1 plus C U2 V2 plus C U3 V3. Nah, sudah selesai yang di sebelah kiri, lalu kita akan melanjutkan ke yang sebelah kanan, yaitu CU dot V. Nah, kita sekarang cari yang ruas sebelah kanan, yaitu CU dot V, di mana CU sendiri yaitu CU1, CU2, dan CU3. Lalu lakukan dot product dengan V. Didapat hasil yaitu CU1, CU2, CU3 dikali dengan
selanjutnya yang keempat yaitu U dot U atau norma U kuadrat. Di sini yang pertama kita lakukan yaitu U dot U. U dot U sama dengan U1 dikali U1 ditambah U2 kali U2 ditambah U3 kali U3. Atau ini sama juga dengan U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3 kuadrat. Lalu bagaimana dengan norma U kuadrat? Norma U kuadrat ini juga sama seperti ini, yaitu U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3 kuadrat. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya sama. Jadi teorema yang keempat ini juga terbukti. Nah, untuk yang kelima yaitu 0.V sama dengan 0. Nah, untuk yang di lingkup berdimensi 3, 0 itu kita bisa tuliskan dengan 0,0,0 dan V itu seperti biasa, V1, V2, dan V3. Nah, di sini karena 0.V kita bisa tuliskan 0 kali V1 ditambah 0 kali V2 ditambah 0 kali V3. Di mana 0 jika dikalikan dengan bilangan apapun, dia hasilnya akan 0. 0 plus 0 dan sama dengan 0. Jadi ini membuktikan bahwa hasilnya 0. Jadi teorema 5 ini juga benar. Oke, kita masuk ke bagian proyeksi. Misalkan W vektor dalam arah V yang punya magnitude norma U cos theta. Karena W punya arah sama seperti V, kita tahu bahwa W sama dengan CV untuk saklar tak negatif C. Sebaliknya, magnitude W haruslah norma U cos theta. Jadi, norma U cos theta sama dengan norma W, sama dengan norma CV, sama dengan C norma V. Dan konstanta C yaitu C sama dengan norma U per norma V cos theta sama dengan norma U per norma V, U dot V per norma U norma V sama dengan U dot V per norma V kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya kita bakal bahas di contoh soal. Oke, di sini ada contoh yang pertama yaitu misalkan A 3,-1, B 1,-1, C 0,5, maka hitunglah A plus B dot C dan norma B, B dot A. Yang pertama kita hitung yaitu yang A, dan yang kita hitung pertama yaitu yang di ruas sebelah kiri, yaitu A plus B. A plus B ini tadi karena A-nya 3,-1, maka kita masukkan di sini 3,-1 dan B-nya adalah 1,-1, kita masukkan ke dalam sini. Nah, lalu setelah ini kita hitung menggunakan cara seperti biasa, yaitu kali ke dalam, ini ke sini dan ini ke sini. Lalu didapat hasil 3 plus 1 dan min 1 plus min 1 didapat hasil 4,-2. Lalu kita hitung yang seluruhnya, yaitu A plus B dot C. Karena A plus B tadi kita sudah dapat 4,-2, kita masukkan ke dalam sini. 4,-2 dikali 0,5 karena C-nya yaitu 0,5. Lalu kita kalikan seperti biasa, kali ke dalam. 4 kali 0 yaitu 0 dan min 2 kali 5 yaitu min 10. 0 dikurang min 10 yaitu min 10. Jadi ini adalah hasil A plus B dot C. Lalu kita cari yang kedua yaitu yang B. Ke contoh soal yang kedua yaitu norma B, B dot A. Yang pertama kita cari yaitu norma B. Cara menghitung norma B yaitu kita akarkan B yang ada di dalam. B tadi kita telah ketahui bahwa 1, min 1. Jadi kita masukkan ke dalam sini, jadi 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Min dikuadratkan hasilnya plus, jadi 1 plus 1 sama dengan akar 2. Lalu kita kalikan norma B dengan B. Karena tadi norma B kita sudah dapat akar 2, kita masukkan norma B akar 2 dikali 1, min 1 karena B-nya tadi 1, min 1. Lalu kita kalikan ke dalam 2 dikali 1 dan akar 2 dikali min 1. Akar 2 kali 1 yaitu akar 2,
akar 2 dikali min 1 yaitu min akar 2. Jadi kita setelah mendapatkan norma B tadi, kita sekarang cari norma B dot A. Karena kita tadi sudah mencari norma B tadi, hasilnya adalah akar 2, min akar 2. Lalu kita sekarang kalikan dengan A yaitu 3, min 1. 3, min 1. Nah, kita kalikan seperti biasa yaitu kali pelangi. Ini dikalikan ke sini dan ini dikalikan ke sini. Didapat hasil yaitu akar 2 kali 3 yaitu 3 akar 2. Min akar 2 dikali min 1 yaitu akar 2. Nah, karena konstanta di sini itu 1, kita tidak perlu menulis. Jadi 3 ditambah 1 yaitu 4 dan akar 2 plus akar 2 tetap akar 2. Jadi inilah hasil untuk norma B dot A. Nah, sekarang kita masuk ke materi 11.4 yaitu hasil kali silang. Dimana untuk kita mempermudah menyelesaikan hasil kali silang atau kita mempermudah untuk mengingat rumus hasil kali silang, kita menggunakan determinan 3 kali 3 yang akan saya contohkan sebagai berikut. Di sini ada A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. Nah, ini A1 dikurang A2 dikurang A3 karena dia 3 kali 3. Nah, gimana untuk mempermudah kok bisa dapat seperti ini dengan cara yang mudah? Yaitu kita tutup baris pertama dengan kolom pertama. Kita tutup aja pakai tangan. Baris pertama dengan kolom pertama. Jadi yang terbuka hanya sisa kolom kedua dengan kolom ketiga. Dan baris kedua dan baris ketiga. Jadi seperti ini, didapatlah hasil B2, B3, C2, dan C3. Lalu untuk yang kedua, kita tutup baris pertama dan kolom kedua. Jadi yang didapat hasilnya yaitu B1, B3, C1, dan C3. B1, B3, C1, dan C3. Yang untuk A3, kita tutup baris pertama dan kolom ketiga. Yaitu didapat hasil B1, B2, dan C1, C2. Itu adalah cara untuk mempermudah mengingat hasil kali silang determinan 3 kali 3. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, kita sekarang masuk ke contoh soal yaitu misalkan A min 3i plus 2j plus 2k dan B min 1 plus 2j min 4k. Kita carilah A kali B. Kita masukkan I, J, K di bagian atas dan min 3, 2, min 2 di barisan kedua dan min 1, 2, min 4 di barisan ketiga. Caranya sama seperti tadi, tutup yang depan dan yang atas. Baris pertama, kolom pertama, yaitu 2, min 2, 2, min 4, I, 3, min 2, yang seperti ini, 3, min 2, dan min 1, min 4. Lalu seperti ini, 3, min 3, 2, min 1, 2. Min 3, 2, min 1, 2k. Nah, lalu kita kalikan menyilang yaitu ini ke sini dan ini ke sini. 2 min 4 dikurang min 2 kali 2 I. Lalu ini dan ini min 3 min 4 min 2 min 1 dan sama juga untuk yang K. Lalu setelah itu kita cari min 2 kali min 4 yaitu min 8, min 2 kali 2 min 4, min 3 kali min 4 yaitu 12, min 2 kali 1 yaitu 2, min 3 kali 2 yaitu min 6, dan min 1 kali 2 yaitu min 2. Nah, kita operasikan seperti biasa, didapatlah hasil min 8 plus 1, 12 min 2, dan min 6 plus 2. Lalu kita operasikan lagi seperti biasa dan didapat hasil min 4i, min 10j, dan min 4k. Inilah hasil dari A kali B untuk ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya 11.5 yaitu fungsi bernilai vektor dan gerak kurva linier. Fungsi f adalah suatu aturan yang memadankan setiap anggota T sebuah himpunan atau daerah awal dengan nilai tunggal Ft. Anggota himpunan lain, himpunan nilai-nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah fungsi. Jadi kita dapat rumusnya yaitu Ft, Fti plus Gtj plus Htk sama dengan Ft Gt Ht. Dan sebuah contoh khas di sini Ft sama dengan T kuadrat I plus E pangkat Tj plus 2K.
Jadi T kuadrat, E pangkat T, 2. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Kita ada contoh soal yaitu jika Ft, T kuadrat plus Ti, E aksen J plus 2K, carilah turunan pertama Ft, turunan kedua Ft, dan sudut theta antara turunan pertama 0 dan turunan kedua F0. Turunan pertama Ft yaitu 2T plus 1 I plus E pangkat T J. Turunan kedua Ft yaitu 2I plus E pangkat T J. Turunan pertama F0 dan turunan kedua F0 yaitu 2, ini 0, ini kita substitusikan, masukkan angka 0 ke sini. Jadi turunan pertama 0 yaitu 2 kali 0 plus 1I plus E pangkat 0J, jadi IJ, karena 2 kali 0 adalah 0 plus 1 itu 1 kali I yaitu I, dan E pangkat 0 itu 0, E pangkat 0 itu 1 kali J itu tetap J. Turunan kedua 0 yaitu 2I plus E pangkat 0J, jadi 2I, E pangkat 0 itu 1, jadi kita tulis aja J-nya di sini. Oke, selanjutnya sudut theta antara turunan pertama F0 dan turunan kedua F0 yaitu cos theta A kali B per norma A kali norma B, di mana A itu turunan pertama F0 dan B turunan kedua F0. Di sini turunan pertama F0 itu dikali dengan turunan kedua F0, yaitu 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan di sini norma turunan pertama F0 yaitu akar dari 1 kuadrat plus 1 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 sama dengan akar 2. Dan norma turunan kedua F0 yaitu akar dari 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 0 kuadrat yaitu akar 5. Maka cos theta yaitu 3 per akar 2 dikali akar 5 sama dengan 3 per akar 10. Jadi dia hasilnya kurang lebih 0,3218. Jadi theta itu sama dengan cos pangkat min 1 0,3218, yaitu kurang lebih 18.043 derajat. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan teman-teman mudah untuk memahami. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.